Hai, Assalamualaikum. Semangat pagi. Nah, kembali saya update terkait syarat naik kereta api. Di video sebelumnya, masih banyak yang tanya terkait apakah perlu tes kalau berangkat dari kota A ke kota B, atau dari kota B ke kota C, gimana masa berlakunya, dan lain-lain. Nah, di video ini akan dijelaskan terkait hal tersebut. Juga ada info tambahan dari kereta api, yaitu penambahan stasiun yang sudah menyediakan tes Genose. Lalu bagaimana tata caranya tes Genose, serta bagaimana mengetahui jadwal kereta yang dibatalkan karena rel kereta api terhalang banjir. Simak sampai habis ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu karena channel ini sudah terbukti mengupdate terus berita terkait syarat penumpang kereta api. Dimulai dari dulu, liburan Natal dan Tahun Baru sampai sekarang kita akan terus update. Jadi kalian tidak akan kelewatan dan kalian cukup satu channel YouTube saja untuk memantau syarat-syarat penumpang kereta api. Yuk kita mulai dengan peraturan yang dipakai, yaitu SE nomor 20 tanggal 9 Februari 2021. Di poin 4 disebutkan penumpang menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes rapid test, baik PCR, antigen, ataupun Genos, yang masa berlakunya 3 kali 24 jam. Nah, 3 kali 24 jam ini hitungannya, jika kamu melakukan tes pada tanggal 16 Februari, misalkan jam 12 siang, maka surat keterangannya akan habis pada tanggal 19 pada jam 12 siang juga. Nah, mengenai jamnya, di tes Genose ini akan tertera di kertas hasil tesnya. Jadi, petugas akan melihat tanggal dan jamnya. Kemudian untuk stasiun-stasiun yang sudah bisa melakukan tes Genose adalah sebagai berikut. Nah, kemudian di peraturan ini, khusus selama libur panjang atau libur keagamaan, masa berlaku dari surat tadi itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Ingat ya, jika ada libur panjang atau libur keagamaan yang emang dempet, itu akan berpengaruh pada masa berlakunya, jadi hanya 1 kali 24 jam. Jika kamu melakukan tes hari ini tanggal 21 Februari jam 12 siang misal, maka habis masa berlakunya adalah besok tanggal 22 jam 12 siang juga. Kemudian, ketentuan berikutnya yang berbeda dari ketentuan sebelumnya, yaitu bagi pelaku perjalanan di bawah umur 5 tahun, tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR atau antigen atau Genos. Yang sebelumnya, kalau di peraturan sebelumnya itu umur 12 tahun. Nah, ketentuan berikutnya, ini yang paling sering ditanyain. Persyaratan pelaku perjalanan, sebagaimana dimaksud pada huruf D butir 1 dan huruf E, yaitu mereka harus melakukan tes, dikecualikan untuk perjalanan orang komuter, dan perjalanan orang di dalam wilayah atau kawasan aglomerasi. Yang sering ditanyakan misalkan, saya kalau berpergian dari Bogor ke Jakarta ke Pasar Senen, apakah harus tes juga? Atau dari Jombang ke Surabaya, apakah harus tes juga? Nah, tergantung apakah lokasi asal dan lokasi tujuan itu masih satu wilayah aglomerasi atau tidak. Contoh wilayah aglomerasi itu Jabodetabek, itu wilayah aglomerasi. Jadi, ketika kalian berpergian dari satu wilayah tersebut ke wilayah lain dalam satu aglomerasi, itu tidak perlu tes. Nah, kalian bagaimana cara mengeceknya? Ya cek aja di Google. Misalkan wilayah aglomerasi Surabaya, itu langsung akan keluar apa-apa aja wilayah aglomerasinya. Nah, kalau kalian masih dalam wilayah aglomerasi, tentu tidak diwajibkan untuk tes. Kemudian, tata cara Genos. Langkah pemeriksaan Genos di stasiun adalah sebagai berikut. Pertama, kamu harus tunjukkan kode booking pada saat registrasi. Yang kedua, tidak mengonsumsi makanan dan minuman 30 menit sebelum pengambilan sampel napas. Kemudian yang ketiga, kalian akan mendapatkan kantong udara. Kemudian kamu buka katup TVLV-nya. Langkah berikutnya, kamu diminta untuk mengambil napas melalui hidung dan membuangnya melalui mulut sebanyak 3 kali. Dengan posisi masker tetap digunakan ya. Lalu pada saat pengambilan napas ketiga, langsung hembuskan ke dalam kantong hingga penuh. Langkah berikutnya, tutup kembali kantong TVLV-nya atau katupnya. Dan yang terakhir, serahkan kantong udara ke petugas dan silahkan menunggu hasilnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara mengecek jadwal kereta api yang dibatalkan. Karena akhir-akhir ini curah hujan sangat tinggi dan sangat berpengaruh pada rel kereta api yang tergenang oleh luapan air. Nah, di situs KAI sudah
publish 21 Februari kemarin. Karena tanggal 20 malam itu terjadi hujan deras di wilayah Jabodetabek, akhirnya sekitar wilayah Bekasi relnya itu terendam banjir. Nah, di sini ada ketentuan yang bisa kamu lakukan ketika misalkan malamnya atau beberapa hari sebelumnya wilayah-wilayah tertentu yang dilewati oleh kereta apimu curah hujannya tinggi. Kalian bisa menghubungi kontak center KAI melalui telepon 021121 atau melalui WhatsApp, nih ada WhatsAppnya 08111 2111 121 atau melalui CS dan media sosial KAI. Dicek aja apakah emang jadwal keretanya masih on schedule atau dibatalkan atau gimana. Jadi sarannya kalian harus cek sebelumnya H-1 atau H-2 jika emang kalian ragu banjir atau enggak ya wilayah atau perlintasan yang akan dilewati oleh kereta api kalian. Walaupun di sini teman-teman juga akan dihubungin ya, para pelanggan yang terdampak telah kami hubungi seluruhnya. Nah, jika emang kalian udah dihubungi itu bagus, tapi andai kata ternyata tidak dihubungi, terus kalian juga ragu dibatalin apa enggak karena mungkin satu hari sebelumnya atau malam sebelumnya hujan deras, maka kalian hubungilah kanal-kanal yang tadi saya sebutkan. Nah, demikian info update kali ini. Jangan lupa subscribe karena saya akan terus update terkait perkereta apian ini, jadi kalian tidak akan kelewatan berita terkait syarat-syarat naik kereta api ataupun hal-hal terkait kereta api, dan share ke teman perjalananmu. Assalamualaikum.